Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak kita memahami apa yang telah kita imani di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu hari ini kita membahas bedakan kurban dengan pengorbanan. Kenapa ini harus kita pahami? 35 hari lagi kita menyambut hari raya haji. Orang yang berangkat tanah suci tanggal 23 ini sudah masuk ke asrama, ya. 24 berangkat subuh. Apa yang membedakan kurban dengan pengorbanan? Kalau kurban punya sejarah, dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 103. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kita pahami di dalam sejarah berdasarkan Al-Quran tidak memiliki keturunan sekian lama. Lalu Nabi Ibrahim mengkhawatirkan, gelisah punya bahasa katanya. Paki-paki dalam pikiran Nabi Ibrahim sabi bertanya, paki-paki menyalun hanali, ya Allah, so yang meneruskan syariatmu, ya Allah, siapa yang meneruskan risalahmu, ya Allah. Begitu gelisah Nabi Ibrahim berfikir kepada umatnya. Lalu Nabi Ibrahim bernazarlah untuk melahirkan seorang anak. Itulah dalam Al-Quran Allah abadikan dalam surat As-Saffat. Kemudian lahirlah yang namanya Ismail, ya. Jadi Ismail ini lahir. Lalu ketika Ismail usianya sudah balik, Nabi Ibrahim bermimpi. Jadi mimpi Nabi Ibrahim ini maknanya wahyu. Dari mana kita ketahui? Di dalam redaksi bahasa Arab, kalau ra'a dalam Al-Quran maknanya adalah wahyu. Kalau mimpi biasa dalam bahasa Arab maknanya ikhtilam. Kan sering kita hafal dulu, lam yahtalim katutaha mutlakan abada wa matasa abas lam fi mada zamani. Nabi hantam nemelumpo malam ura selama-lama. Kalimatnya ihtilam. Jadi kalimat ihtilam, mimpi jahat tidak ada pada Nabi, mimpi buruk tidak ada pada lagi, kelagi di mulumpo lewat belah buntut. Wak belah buntut kan seri mulumpo, ipi cerok li tiko, iblah lumui tiko, mui tiplu. Ti bedah kalau mui tiblah, lumui saya bedah. Nya awak buntutnya cukup mufhum kan. Kembali kepada inti masalah bahwa Allah karuniakan seorang anak yang namanya Ismail, itulah yang kemudian menjadi bukti sejarah di dalam syariat, dan itu dibedakan syariat dengan syiar. Kalau syiar tidak boleh diganti-ganti, dimanapun kapanpun dia bersifat final. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihkan Ismail, lalu Ibrahim melaksanakannya, lalu Allah menggantikan Ismail dengan kibas. Pergantian Allah dengan Ismail pergantian final. Kenapa? Yang ganti adalah Allah. Itulah di dalam hukum yang menjadi syar'u ma qablana. Syariat sebelum syariat Nabi Muhammad telah Allah abadikan kembali di dalam Al-Quran. Maka untuk disebut kurban harus menyembelih seekor binatang, satu kambing atau kibas untuk satu jiwa, satu lembu untuk 7 orang jiwa. Hari ini orang bertanya, boleh enggak kurban itu kita ganti dengan buku? Kurban itu kita buat yayasan. Kurban itu kita buat jalan. Uang kurban kita buat MCK dan seterusnya. Jawaban agama tidak boleh diganti. Kenapa itu masuk dalam syiar?
syiar adalah bersifat final sebagai bukti sejarah. Ketika kita mengganti, berarti kita menggantikan sejarah. Ketika mengganti barang bukti, berarti manipulasi di dalam sejarah adalah dosa besar. Ada orang berkata Allah menggantikan Ismail dengan Kibas. Jangan salah banding. Yang menggantikan itu Allah. Kita tidak selevel Allah. Kita tidak hak masuk dalam kaplingnya Allah. Itu yang ganti Allah dengan Ismail. Apa hak kita menggantinya? Kalaupun kita pelajari bahasa hukum, SK yang tertinggi yang bisa membatalkan SK yang terendah. Tidak mungkin SK yang rendah membatalkan SK yang tertinggi. Umpama wali kota membatalkan SK gubernur, itu tidak mungkin. Gubernur membatalkan SK presiden, tidak mungkin. Sekarang Allah yang menggantikan. Apakah ada hak seorang hamba menggantikan posisi Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Maka kurban harus menyembelih pada hari H. Itulah dalam Al-Quran Allah abadikan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar maknanya adalah menyembelih seekor binatang pada hari H, tidak luar dari hari H-nya. Setelah salat Id ditambah 3 hari raya tasyrik, maka wilayah itulah yang disebut dengan wanhar, itulah kurban. Di luar ini tidak disebut kurban. Umpama, misalnya di Aceh sering kita dengar sejarah sosiologi masyarakat Aceh, mak megang paling sakral di Aceh. Gekul li penitia ataupun masyarakat itu nyok jaro. Hai. Nyo nalumo limpung pelubo. Leh pelubo tasi orang mak megang. Je ke kurban? Tidak. Itu bukan kurban, itu pengorbanan. Kenapa? Tidak disembelih pada hari H-nya. Tidak bisa diganti hari H-nya. Inilah bukti sejarah sebagai syiar yang tidak bisa berlaku kias dan tidak bisa diganti-ganti. Ada pertanyaan lagi hari ini kejadian di rumah sekolah umpamanya. Seorang guru meminta kepada muridnya, satu murid 20.000 kumpul untuk kurban. Itu bukan kurban, bukan hukum kurban, itu pengorbanan. Itu namanya simulasi kurban. Itu pendidikan kurban. Di dalam education, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia ditarbiyatil aulad, seorang guru tentu memberikan pelajaran pendidikan. Itulah namanya simulasi kurban, bukan hukum kurban. Jadi Bentrik tanya yang dalam kampung, hanya nasi kurban tidak 2 juta 600, mesti 2 juta 700 dan seterusnya. Kekelanya, hai lempu kurban ni pak rumah kula kali helon 20.000 apa? Yang kan kurban, nyan simulasi kurban, nyan pendidikan kurban. Bedakan kurban dengan pengorbanan. Oh lon napeng sabah kameng ngunek sia, sabah kameng kaji ke kurban. Mesti sabah mana kiban? Bukan kurban, itu pengorbanan. Ya silakan. Uroha ali semayang uroraya, tahu urang, tak kauri sabah bungkus apa. Ya silakan kurban, bukan pengorbanan. Pengorbanan harus hari hanya menyembelih seekor binatang, karena dalam hadis Nabi disebutkan walahmiha wa dhamiha wa sya'riha wa adhamiha. Tulangnya, bulunya, darahnya, dagingnya, semua menjadi doa bagi orang yang berkurban. Intinya bedakan kurban dengan pengorbanan. Kurban adalah menyembelihkan satu binatang pada satu hari H, tidak boleh lari dari itu, dan tentu umurnya, usianya, kriterianya ditentukan dalam fikih, tidak bisa lari. Kalau pengorbanan tidak ada ukurannya. Boleh 5.000, boleh 10.000 dan seterusnya. Boleh tidak di hari H. Itu disebut pengorbanan, bukan kurban. Kalau kurban mesti pada satu hari H, karena kaoi Nabi Ibrahim hanjit gantau-gantau. Itulah Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat tadi, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika usia Ibrahim telah meningkat pada usia balik, dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi beberapa kali. Itulah wahyu. Apa dalam firman Allah? Wahai anakku Ismail, aku bermimpi sudah beberapa kali.
tentang menyembelihkan dirimu, bagaimana pendapatmu? Fandur maza tara. Apa pendapatmu hai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, laksanakan segera. Saya akan menerima dengan ikhlas dan sabar, patuh dan taat. Tidak aku bantah sedikit pun. Itulah yang kemudian menjadi syar'u maqablana, menjadi diabadikan di dalam Al-Quran, menjadi hukum kurban. Inilah namanya hukum kurban, beda dengan pengorbanan. Kalau begitu, kurban itu tidak berlaku kias. Jadi bekna rencana itu nalumo 50 boh, publo oleh 10 boh, ya pegak melasak. Anjing. Kita banding, kalau istilah kita bermain dalam birokrasi negara. Dalam birokrasi negara, dalam dipa negara, ada budgeting masing-masing program ada kode rekening. Boleh enggak kode rekening belanja harian kita ganti dalam posisi pihak ketiga? Tentu dalam budget negara, kode rekeningnya ketika beda-beda cara amprahan, beda syaratnya, beda pemanfaatnya, tidak bisa diganti-ganti. Itu negara saja kita lihat memahami secara birokrasi negara, tidak bisa diganti. Bagaimana dengan hukum Allah? Jangan coba-coba mengganti. Kenapa ini kita sampaikan? Sudah ada beberapa alam pemikiran ingin dia ganti. Hai putaya silu moru darah leuro tacok mentang dapat buku. Tacok mentang pengen tapegat yayasan. Tidak. Kalimat beri dalam Al-Quran ada 8 kata beri. Ketika beda lafaz dalam hukum, beda instrumen, beda cara, beda maqasid. Ada kalimat zakat, ada kalimat hibah, ada kalimat waqaf, ada kalimat udhiyah, ada kalimat nafkah, ada kalimat hadiah, ada kalimatnya udhiyah, ada kalimatnya akikah. Tentu berbeda-beda. Tajak bak Cina, sedekah bacuk, dia takkan sedekah. Lanjut, bak Cina takkan hadiah. Oh nyo zakat, dia tajuk mandu murung jaket hanjut. Allah tentukan dalam surat Taubat ayat 68 asnaf yang boleh menerima zakat. Bila keluar dari 8 asnaf tidak disebut zakat. Inilah namanya objek dan predikat, instrumen hukumnya. Berbeda-beda ketika beda lafaz. Jadi ketika beda lafaz di dalam hukum tentu beda instrumennya. Tidak bisa dilihat pada substansinya saja, dilihat adalah lafaz itu mengarah kepada substansi sesuatu. Demikian juga misalnya hari ini kan orang sedang berdebat tentang bank konvensional dengan bank syariah. Nah orang pegahai nyan beda lafaz menteng. Ingat, ketika beda lafaz dia beda instrumen, beda lafaz beda tujuan, beda lafaz beda akar masalah. Kita lihat. Ketika orang Islam sidra geme cewek, ina ngan agam, gepubut atanyan syid, hanai menikah pakai gekentina. Sidra orang agam ngauri, nang ge menikah, gepubut atanyan syid, pakai geken watak. Pekerjaannya sama, kenapa beda bahasa? Karena beda instrumen, beda cara, beda tujuan. Kenapa yang menikah disebut halal, kenapa yang berzina disebut haram? Pekerjaannya sama kan? Inilah bahasa hukum. Ketika ada perintah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Tentu ketika bicara jual beli ada akad, mudarabahkah, sama lil ajilkah, murabahahkah, syirkahkah. Tanpa akad maka disebut sistem ribawi. Maka bank konvensional kenapa disebut sistem ribawi? Tidak terjadi instrumen akad. Tidak boleh kita katakan sama bank syariat dengan bank konvensional. Ketika orang tidak paham hukum dia berkata, alah beda, sama beda bahasa mentang sama mentang gekun. Munyanyan tapu sama, kata pun sama, hukum Allah dengan hukum ardi. Ribawi dengan syar'i, iban tapu sama. Inilah butuh hukum. Demikian juga di dalam hukum kurban tadi. Bedakan kurban dengan pengorbanan. Kurban itu adalah sejarah, bukti sejarah yang tidak boleh diganti-ganti. Yang terakhir sebagai kita bandingkan dalam hukum syiar, tidak boleh diganti. Kita lihat dalam haji. Inna safa wal marwata min sya'airillah.
Sungguhnya Safa dan Marwah itu bahagian dari syiar Allah. Lari-lari kecil. Boleh enggak kita ganti? Hana perlele Mekah tajak waji. Tak pegat Kaabah metai belang padang tak apa. Tak fotokopi paste sama. Ini istilah orangnya. Berapa lebar Kaabah, berapa tinggi Kaabah. Pulau antri cukup panjang antri. Oh ni jak waji. Haji belang padang. Sah haji? Tidak. Kenapa? Haji yang dimaksud yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan di dalamnya terdapat tawaf dan di sampingnya ada namanya Safa dan Marwah. Tempat ini bersifat final sebagai bukti sejarah. Tidak boleh kita ganti. Bekna rencana pegat Kaabah di Belang Padang apa? Atau Kaabah di Munas tak pegat? Sah haji? Tidak jawaban. Kenapa? Karena itu syiar, yang namanya syiar tidak boleh diganti-ganti. Demikianlah persoalan kurban, beda dengan pengorbanan. Menyemenan di rumah fikula guru gelap kepeng 200 ribu siapa? Itu bukan hukum kurban, tapi simulasi kurban. Pendidikan kurban. Silakan berikan, enggak ada masalah. Tapi baik tanggap long kali long kurban, tidak. Karena beda kurban dengan pengorbanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.